Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, semoga semuanya sehat dan tidak kurang satu apapun hari ini. Sekarang kita akan membuka hati jiwa kita untuk menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita akan dihantar atau diawali dengan penyerahan diri. Mari sejenak kita saat teduh. Saudara, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saat masih ada waktu, kesempatan, bahkan napas, teruslah bersyukur kepadanya. Sebab Dia baik dan sungguh baik, Tuhan Bapa di surga. Sekarang kita akan menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita dihantar sebuah pujian mengingatkan kita harus belajar banyak kepada guru kita, yaitu Tuhan Yesus dalam lagu Dada Au Guru di Awe. Dada Au Guru di Awe, Jesus do Susi panguluan daang beyang guru dia Yesus na umokopang na puna autung salelengaw mangolu Yesus do na puna sitong na dada ho guru di ho dada au guru di au alai Jesus do guru di ho Jesus do guru di au alani unang be pangasahon roham do pikiranmu dia dopan ni Tuhan Hot maroham masih ajar maho itu Jesus dewata nagurcuy kula o kunang ataku pakai bak masyanga mi di ushe konfo mutarmu tung tanda dokolong mi daang beya guru dia Jesus na kumokopang na puna autung sale nagulu Jesus do na puna Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, semoga semuanya sehat dan tidak kurang satu apapun saat ini. Saya berdoa supaya sukacita selalu melimpah dalam kehidupan saudara-saudaraku. Baik, mari menyatu dengan firman Tuhan dalam renungan hari ini, Sabtu 29 Juli 2023. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2 demikian dituliskan di sana. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia.
hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Tagonado masuk iba tujabu pada dungan-dungan asa tujabu parpanggalangan. Ai di bagasan perjului dari ujung nina asa manusia. Tama ikon di paratiate hojolma nama ngulidoi. Ido syakatna. Demikian firman Tuhan. Saudara yang akan kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya lanjutkan renungan ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu kepada saudaraku. Dari tempat yang bahagia, Kota Medan Perumnas Mandala ini, saya ucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku yang hari ini berulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan tambahkan rezeki. Happy birthday, God bless you. Bagi saudara-saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan atau pernikahan, kami ucapkan selamat, sukses, bahagia selalu bersama anak-anak hingga cucu. Jala totong sehat, kipas, satu sari matua, satu saur matua, nang mangiring-iring pahopu. Bagi saudara-saudaraku yang hari ini banyak pergumulan, bahkan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, saya berdoa kepada Tuhan Yesus, dokter segala dokter, pada nasumurung dauni makna warsahid, dan saya percaya Tuhan akan datang melawat saudara dan menyembuhkan penyakit saudara dimanapun berada saat ini. Amin. Baik, kita kembali pada renungan hari ini. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah melihat rumah duka? Atau saudara sudah memasuki rumah duka? Tentu kalau kita memasuki rumah duka, pasti dalamnya ada yang sedang berduka. Dan itu pasti. Mengapa dinamai rumah duka? Karena tempat itu memang dikunjungi orang-orang yang turut merasakan duka bagi keluarga yang sedang berduka di dalamnya. Katakanlah, kalau di dalam rumah duka itu pastinya ada jenazah atau mayat yang ditungguin sebelum pengkeramasan atau sebelum diakhiri dengan acara dari gereja, dan pada pengkebumian yang terakhir ada lawatan atau ada acara melawat di situ, melayat, dan juga ada acara nyanyian doa penghiburan kepada keluarga yang berduka. Kalau timbul sebuah pertanyaan, apakah kita harus atau wajib pergi ke rumah duka saat orang berduka? Itu adalah sebuah pilihan bagimu. Bila engkau mau, masukilah dan turutlah dalamnya mengikuti acara. Dan tentu saudara harus ikut merasakan kepedihan orang-orang yang sedang dirundung duka atau rindung malang saat itu. Saudara harus mau merasakan pesakitan, penderitaan, kesedihan dari orang-orang yang berada di dalamnya. Tapi mengapa orang juga lebih suka atau lebih cenderung mencari tempat-tempat yang ada kebahagiaan tersendiri? Ada senang-senang di sana, ada yang indah-indah, ada yang menggiurkan, ada yang menggarahkan. Kalau pada saat atau waktu yang sama ada orang ke rumah duka karena ada di sana yang sedang berduka, sementara ada satu lagi mau menuju tempat senang-senang ketika ada undangan tawaran untuk mengikuti acara sorak-sorai atau acara lomba, acara resepsi, acara makan-makan, acara games dan lain-lain di tempat itu. Mana yang saudara pilih?
Apakah mau saudara memilih ke rumah duka atau ke tempat yang diundang dengan gratis menikmati makanan yang enak-enak dan menawarkan keindahan kau kenikmatan di sana? Saya yakin jangan-jangan saudara memilih tempat yang enak-enak, yang indah-indah, yang ada kenikmatan dibanding memasuki rumah duka yang ada tangisan. Ya dah. Itu asumsi saya. Mengapa? Sebab manusia sampai sekarang masih marroha daging dope, hagigyo ni pamatangi dope, tumagu dope ni portibion, jala pakulangon nama siya nakka parukilon, unang desnian. Itulah orang-orang zaman sekarang. Tapi ternyata menurut kitab pengkhotbah dan renungan hari ini, dia katakan lebih baik pergi ke rumah duka. Coba bayangkan, lebih baik pergi ke rumah duka dibanding pergi ke acara pesta atau acara hiburan. Tumagodolao, tuinganan, nagok parukiloni, nagok sitaunoni. Dikatakan tagonan do masuk ibadah tujabuni pada dungan-dungan. Nagok isi, saya tangis-tangis mengedungi nasi dan mengedungi. Ala ngetinggal kon. Aborhak namati. Bagus ke situ dibanding tagonado masuk tujuan pada dungan asa tujabu nih para panggalangan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Apa alasan dari pengkhotbah mengatakan itu, saudaraku? Pengkhotbah tidak salah, ya benar, dan saya juga sangat setuju. Lebih baik pergi ke rumah duka dibanding ke tempat-tempat pesta atau rumah-rumah yang di sana tersedia yang manis-manis, yang enak-enak. Pengkhotbah melihat bahwasanya di rumah duka itulah akhir dari segalanya. Kita akan menyaksikan, melihat hari-hari terakhir yang kita cintai, yang kita kasihi sebelum dia ditutup atau sebelum peti jenazah ditutup, sebelum dia diberangkatkan ke alam baka. Dan disitulah kita sebenarnya evaluasi diri, mengintrospeksi diri. Aku Tuhan, sono doa pemuse, isi rumah marohana muse. Ya Tuhan, apakah aku juga nanti kelak seperti ini? Siapakah yang melihat, memperhatikanku? Inilah hari terakhirnya dia. Saya bayangkan seperti itu kelak. Maka disitulah kita merenung, membayangkan, lalu akan mempilah-pilah mana yang pertama kulakukan. Kalaulah di tempat pesta, itu akan ada makanan yang enak-enak, yang nikmat, ada hiburan, ada tawaran manis, ada minum-minuman yang begitu mengasihkan, ada musiknya dan lain-lain. Maka kita akan lupa semuanya, lupa diri, lupa orang lain, lupa orang yang bersedih. Padahal engkau juga nanti akan masuk ke rumah duka kelak dan engkau akan disemayamkan di sana. Mengapa engkau tidak memilih sekali-sekali atau memberikan hati perhatianmu kepada orang-orang yang berduka? Kenapa engkau tidak memberi kesempatan melihat jenazah terakhir dia? Saudaraku, hari ini kita diingatkan untuk menyadarkan diri dan katakanlah, who am I actually? Who am I actually? Ise doho sasitonga di hadapan debata. Siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, ketika kita masih hidup, lakukan yang baik. Kita pengkhotbah sudah mengajarkan hikmat, mengajarkan yang termulia bagi Tuhan. Pilihlah jalan-jalan yang terbaik di dunia ini. Jangan engkau memilih hal-hal yang duniawi. Sebab Tuhan menginginkan hal-hal yang positif. Jauhkan dari dirimu segala dosa dan kejahatan atau kenikmatan duniawi. Tapi setiap kesempatan, saudara harus mau dibaharui Roh Kudus.
jalanilah kehidupanmu dengan sukacita. Dan ingatlah, lebih dari yang kita katakan, pergilah, berkunjunglah, masukilah rumah Bapa di surga, yaitu ibadahmu setiap saat. Berdoalah dalam roh, maka engkau akan selamat olehnya. Memang gudang dope si parehata, gudang dope si guru nota, dok masa darion, dada au guru dia be. Dada au guru dia be, Yesus no na puna a asroa kudu beke Yesus si pangoluan kawea guru dia Yesus na kumok topak na punaan kung sare lengaw mangolu Yesus no na punaan. Alay gudang dope si parya haramu dok masa darion marsya jar maho dimbeli makite ete gudang dope si guru haramu. Godang dope si guru haramu asa tunggu hodo ho Tuhan ni sayang na orang hati koran ni soto dope akor siyaon ni dirin sambil di aholoriho dongan ulang di halupaon ho. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami, dan kami akan selalu bersujud di hadapan-Mu. Dimuliakan Engkau selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Salam bahagia, sukses. Tuhan memberkati saudaraku.